Halo, perkenalkan nama saya Nini Salu dengan NIM 221118166 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan etnopedagogik dan nilai-nilai kearifan lokal atau budaya dari suku Sasak. Etnopedagogik adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam tentang identitas budaya kepada siswa. Salah satu suku yang memiliki kekayaan budaya adalah suku Sasak yang mendiami pulau di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak adalah kelompok etnis dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kebudayaan suku Sasak sangat kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan. Asal-usul suku Sasak. Suku Sasak diyakini telah menempati Pulau Lombok sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Ada beberapa teori yang mengungkapkan sejarah suku Sasak di Lombok. Salah satunya bahwa suku Sasak merupakan percampuran dari masyarakat asli Lombok dan pendatang dari Jawa. Suku Sasak adalah suku bangsa asli yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penyebaran suku Sasak terutama terpusat di pulau ini, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, migrasi dan perpindahan penduduk telah menyebabkan penyebaran mereka ke daerah-daerah lain. Penyebaran suku Sasak yang pertama itu berada di Pulau Lombok. Sebagian besar suku Sasak tinggal di seluruh wilayah Pulau Lombok. Mereka adalah penduduk asli pulau ini dan memiliki komunitas yang kuat di berbagai desa dalam kota di Lombok. Yang kedua, yaitu di Pulau Sumbawa dan Bali. Beberapa anggota suku Sasak juga telah berimigrasi ke pulau-pulau tetangga seperti Sumbawa dan Bali, biasanya untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu di kota-kota besar di Indonesia. Sejumlah anggota suku Sasak telah pindah ke kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Di kota-kota ini, mereka sering membentuk komunitas yang mempertahankan tradisi dan budaya Sasak. Yang keempat, yaitu ke luar negeri. Ada juga diaspora kecil suku Sasak di luar negeri, terutama di negara-negara seperti di Malaysia dan Arab Saudi, di mana mereka biasanya bekerja sebagai tenaga kerja migran. Penyebaran ini telah membantu memperkaya budaya suku Sasak melalui integrasi dengan budaya lain. Tetapi jika menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tempat arus globalisasi dan urbanisasi. Suku Sasak adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Lombok di Indonesia. Mereka memiliki tradisi dan budaya yang kaya dan beragam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari upacara adat, tarian, musik, hingga arsitektur dan sistem sosial. Tradisi dan budaya suku Sasak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, upacara adat. Upacara adat ini terbagi menjadi dua, yaitu Bau Nyale dan Nyongkolan.
Baunyale ini adalah upacara yang dilakukan pada bulan Februari atau bulan Maret untuk menangkap cacing laut atau nyale yang dianggap sebagai reinkarnasi dari Putri Mandalika, seorang putri legendaris Sasak. Upacara ini menjadi festival besar yang melibatkan ritual, lomba, dan hiburan. Upacara Nyongkolan yaitu upacara pernikahan tradisional di mana pengantin pria diarak menuju rumah pengantin wanita dengan iringan musik tradisional dan diikuti oleh keluarga serta kerabat. Yang kedua, tarian dan musik. Tarian dan musik ini terbagi menjadi dua, yaitu tarian resem. Tarian ini adalah bentuk pertunjukan seni bela diri tradisional yang melibatkan dua pria bersenjata tongkat dan perisai. Tarian ini biasanya diiringi dengan musik tradisional gendang belek. Gendang belek adalah instrumen musik tradisional Sasak yang digunakan dalam berbagai upacara dan festival. Musik ini biasanya dimainkan oleh sekelompok pemain musik yang menghasilkan irama yang energik dan dinamis. Yang ketiga, bahasa dan sastra. Bahasa Sasak merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Sasak. Meskipun bahasa Indonesia juga digunakan, bahasa Sasak tetap menjadi identitas budaya yang penting. Pantun dan sastra lisan. Sastra lisan seperti pantun, cerita rakyat, dan mitos sangat diharapkan dan sering digunakan dalam upacara adat serta acara-acara tradisional. Yang keempat, arsitektur. Rumah adat Balai Tani. Rumah tradisional Sasak yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan alang-alang. Rumah ini memiliki desain sederhana tetapi fungsional, dengan ruang yang disesuaikan untuk kegiatan sehari-hari. Desa Sade merupakan salah satu desa tradisional yang masih mempertahankan arsitektur dan cara hidup tradisional Sasak. Desa ini sering menjadi tujuan wisatawan budaya. Yang kelima, sistem sosial dan kehidupan, yaitu subak dan gotong royong. Subak merupakan sistem irigasi tradisional yang digunakan dalam pertanian padi. Sistem ini mengandalkan kerjasama dan gotong royong antara petani untuk mengatur distribusi air. Gotong royong merupakan prinsip atau kerjasama menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial Sasak. Ini terlihat dalam berbagai kegiatan komunikasi dan upacara adat. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Islam Wetu Telu merupakan bentuk sinkretisme antara Islam dan kepercayaan lokal yang unik bagi masyarakat Sasak. Meskipun sebagian besar masyarakat Sasak adalah Muslim, praktik Islam mereka seringkali bercampur dengan tradisi dan ritual lokal. Tradisi dan budaya suku Sasak mencerminkan kekayaan warisan leluhur yang terus dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mempertahankan dan menyatakan dan merayakan tradisi-tradisi ini, masyarakat Sasak tidak hanya menjaga identitas budaya mereka, tetapi juga memperkaya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bahasa dari suku Sasak. Bahasa suku Sasak adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Sasak yang mayoritas tinggal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bahasa ini merupakan bagian dari rukun bahasa Austronesia, khususnya dalam kelompok bahasa Bali, Sasak, Sumbawa. Ciri-ciri bahasa Sasak. Yang pertama, dialek. Bahasa Sasak memiliki beberapa dialek yang berbeda-beda di setiap daerah di Lombok, seperti dialek Ngeno Ngene,
Meno Mene, Meriak Meriku, dan Kuto Kute. Yang kedua, fonologi. Bahasa Sasak memiliki sistem fonologi yang unik dalam bunyi-bunyi khas yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata ganti orang. Dalam bahasa Sasak, kata ganti orang memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kesopanan dan hubungan sosial antara pembicara dengan lawan bicara. Yang keempat, pengaruh bahasa lain. Bahasa Sasak dipengaruhi oleh bahasa Jawa dan Bali, serta bahasa Indonesia, terutama dalam kosakata dan ungkapan sehari-hari. Contoh-contoh dari kosakata bahasa Sasak yaitu bumi Sasak berarti pulau Lombok, Nde atau ente berarti tidak, iyo berarti iya. Selamat pagi dalam bahasa Sasak adalah selamat pagi. Bahasa Sasak ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak, termasuk dalam adat istiadat, seni budaya, dan upacara-upacara tradisional, seperti banyaknya bahasa daerah lainnya di Indonesia. Bahasa Sasak juga menghadapi tantangan dari dominasi bahasa Indonesia dan globalisasi yang dapat mempengaruhi jumlah penuturnya di generasi ke generasi seterusnya. Elemen utama dari kebudayaan suku Sasak terdiri dari yang pertama bahasa, adat istiadat, seni dan kerajinan, rumah adat, agama dan kepercayaan, sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah kuliner. Dengan beragam aspek kebudayaan, suku Sasak merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Mereka mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman. Rumah adat suku Sasak yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa jenis bangunan yang mencerminkan kearifan lokal dan jenis tradisi masyarakat. Terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, balai tani. Digunakan oleh masyarakat biasa, khususnya petani, terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan alang-alang, serta struktur rumah berbentuk panggung dengan lantai dari anyaman bambu. Yang kedua, balai balak. Dihuni oleh keluarga besar atau kepala suku, memiliki ukuran lebih besar dibandingkan balai tani dan terbuat dari bahan yang lebih kuat seperti kayu jati. Yang ketiga, balai bonter. Digunakan untuk acara-acara adat dan pertemuan penting dan biasanya terletak di pusat desa atau dusun. Yang keempat, lumbung. Bentuknya unik seperti piramida terbalik. Digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen seperti padi dan memiliki tiang tinggi untuk melindungi dari hama. Yang kelima, balai lumbung. Bentuknya mirip dengan lumbung, tetapi digunakan sebagai tempat tinggal sementara atau untuk menyimpan barang. Setiap bangunan rumah adat Sasak ini memiliki filosofi dan fungsi masing-masing yang erat kaitannya dengan kehidupan dan budaya suku Sasak. Struktur rumah adat ini juga menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Pakaian adat suku Sasak. Pakaian adat suku Sasak ini mencerminkan budaya dan tradisi unik dari suku Sasak tersebut. Elemen utama dari pakaian adat suku Sasak yang pertama untuk pria, terdiri dari pegon, lambung, sapuk, dan keris. Pegon atasan berupa baju kemeja panjang dengan desain yang sederhana. Lambung yaitu kain penutup tubuh bagian bawah yang dikenakan seperti sarung, biasanya bermotif tenun
Sapuk yaitu ikat kepala tradisional yang terbuat dari kain batik atau kain tenun. Yang terakhir yaitu keris, yaitu senjata tradisional yang sering dikenakan pada bagian pinggang sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Yang kedua, untuk wanita, lambung atau kebaya adalah atasan yang berupa baju kurung atau kebaya yang terbuat dari kain tenun. Yang selanjutnya kain songket, yaitu kain tenun songket yang dikenakan sebagai rok panjang. Kain ini biasanya dihias dengan motif-motif tradisional yang kaya. Dan selanjutnya selendang, yaitu kain panjang yang dikenakan di bahu atau dililitkan di pinggang. Dan perhiasan tradisional, wanita Sasak sering memakai perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting yang terbuat dari emas atau perak. Yang keempat, aksesoris, subeng, pending, dan ampok. Subeng yaitu anting-anting besar yang dikenakan oleh wanita. Pending merupakan sabuk besar yang dikenakan pada bagian pinggang oleh pria maupun wanita. Dan ampok adalah sebuah tas kecil yang dikenakan oleh pria untuk membawa barang-barang kecil. Pakaian adat Sasak ini tidak hanya digunakan dalam upacara adat, tetapi juga pada acara-acara penting lainnya seperti pernikahan dan upacara keagamaan. Motif dan desain pakaian adat ini mencerminkan identitas serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sasak. Selanjutnya yaitu mayoritas suku Sasak. Mayoritas suku Sasak menganut agama Islam, sedangkan sebagian kecil menganut kepercayaan Sasak Buddha, yang merupakan kepercayaan mereka sebelum mengenal Islam. Wilayah suku Sasak. Mayoritas suku Sasak tinggal di Pulau Lombok. Namun ada juga yang merantau ke beberapa wilayah di Indonesia. Jumlah populasi suku Sasak sekitar 3,3 juta, dengan 2,5 juta diantaranya menempati Pulau Lombok dan 500.000 lainnya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal suku Sasak. Nilai kearifan lokal suku Sasak adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal suku Sasak memiliki nilai-nilai yang sangat mendasar dalam memperkuat integritas bangsa dan menjadi sumber pengetahuan yang memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi pendidikan. Nilai-nilai kearifan lokal suku Sasak yang terdapat dalam kehidupan sosial suku Sasak adalah yang pertama, kerama tamahan. Nilai ini menghidupkan kembali kerama tamahan dan membangkitkan jiwa gotong royong. Yang kedua, jalinan silaturahmi. Nilai ini meningkatkan jalinan silaturahmi dan menciptakan kebersamaan. Yang ketiga, rasa berbagi. Nilai ini sebutkan rasa berbagai dan mempererat tali ukhuwah. Yang keempat, melestarikan budaya. Nilai ini menumbuhkan rasa untuk melestarikan budaya dan tradisi. Yang kelima, saling tulung. Nilai ini menunjukkan tradisi saling tulung dalam bercocok tanam di ladang atau sawah. Yang keenam, saling sero. Nilai ini menunjukkan tradisi saling sero dalam bercocok tanam di ladang atau sawah. Yang ketujuh, saling saur alap. Nilai ini menunjukkan tradisi saling saur alap dalam bercocok tanam di ladang atau sawah. Yang kedelapan, bersiru. Nilai ini menunjukkan tradisi bersiru dalam bercocok tanaman di ladang atau di sawah. Yang kesembilan,
bejejak, yaitu nilai ini menunjukkan tradisi bejejak dalam bercocok tanaman di ladang atau sawah. Dan yang terakhir yaitu kerjasama. Nilai ini menunjukkan kerjasama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Kearifan lokal suku Sasak juga memiliki nilai-nilai yang terkait dengan agama, seperti keimanan kepada Allah, dan nilai-nilai etika seperti penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai kearifan lokal suku Sasak dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah implementasi etnopedagogik dalam pembelajaran. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah atau bahasa, siswa dapat mempelajari legenda suku Sasak atau kosakata dalam bahasa Sasak. Yang kedua, metode pembelajaran menggunakan cerita rakyat sebagai bahan ajar untuk mengajarkan nilai moral dan budaya. Yang ketiga, contoh materi pembelajaran, yaitu cerita rakyat, kisah tentang Putri Mandalika dan Baunyale bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran bahasa dan nilai moral. Yang keempat, upacara adat. Dari sini kita dapat mempelajari proses dan makna upacara Baunyale sebagai bagian dari pembelajaran budaya. Yang terakhir, bahasa Sasak. Dengan mengajarkan dasar-dasar bahasa Sasak termasuk salam, ungkapan sehari-hari, dan kosakata penting kepada peserta didik. Materi yang terakhir yaitu manfaat mempelajari kearifan lokal suku Sasak. Manfaat mempelajari kearifan lokal suku Sasak memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan penghayatan budaya serta meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaatnya yaitu yang pertama, pengembangan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, transformasi nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, pengembangan karakter dan kemampuan. Yang keempat, pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah pengembangan pembelajaran main.
Ya.